Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqan liyakuna lil'alamin nadhira alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira walladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alayna wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat Masjid Istiqlal yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, khatib berpesan agar kita semuanya menjaga takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang paling utama dan paling penting dari seluruh kehidupan kita dan bermanfaat di dunia dan di akhirat hanya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa sebentar lagi kita akan berada di bulan paling mulia, bulan pahala, bulan sedekah, bulan Al-Quran, bulan istighfar. Karena bulan yang akan datang ini adalah bulan diturunkannya syariat puasa bagi seluruh umat Islam, dan kita bahkan akan melaksanakan suatu ibadah di mana jutaan umat di berbagai pelosok negeri Islam, bahkan juga di berbagai negeri yang lain melaksanakannya, yaitu ibadah puasa Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi khatib bacakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita kewajiban kita untuk berpuasa di bulan tersebut. Lalu apa saja ilmu yang bisa kita petik dari ayat di surah Al-Baqarah 183 tersebut? Sidang Jumat Masjid Istiqlal yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 ilmu yang bisa kita petik dan kita renungkan dari ayat tersebut di atas, supaya puasa kita mencapai derajat yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, ilmu yang bisa kita ambil adalah panggilan Allah di awal ayat tersebut. Di dalam Al-Quran ada 4 tingkat panggilan Allah kepada manusia, masing-masing menunjukkan level atau tingkatan manusia tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Panggilan paling rendah adalah ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang sudah menolak beriman kepadaku, wahai orang-orang yang sudah menolak untuk menjalankan hukum dan syariatku. Panggilan tingkat kedua adalah saat Allah memanggil kita dengan menyebut sisi kemanusiaan kita.
yaitu ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal insan, maka baik kafir, orang Islam, orang munafik seluruhnya dipanggil dengan panggilan itu. Panggilan level ketiga di dalam Al-Quran adalah saat Allah menghargai keilmuan dari para ahli kitab, yaitu dengan Allah memanggil mereka ya ahlal kitab, wahai orang yang mengetahui kitab, wahai orang yang sudah diturunkan Taurat dan Injil. Dan panggilan level tertinggi atau level keempat bagi manusia adalah saat Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman kepadaku, wahai orang-orang yang sudah yakin dengan aku, wahai orang-orang yang sudah aku janjikan pahala surga untuk mereka. Artinya karena ayat tentang puasa di atas dimulai dengan panggilan level tertinggi, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mendengarkan dan menjalankannya, karena ini adalah panggilan paling mulia yang Allah tujukan kepada seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid Istiqlal rahimakumullah, ilmu yang kedua dari ayat di atas adalah saat Allah melanjutkan dengan menyatakan kutiba alaikumus syiyam. Kata para ulama, kata kutiba alaikum ay furida alaikum, artinya difardukan, fardu ain bagi setiap yang mengaku muslim dan muslimah. Para ahli bahasa menyebutkan bahwa kenapa kemudian dikatakan kutiba alaikum, artinya adalah dia adalah difardukan bagi setiap kita yang mengaku muslim dan muslimah. Lalu dengan apa diwajibkannya? Yaitu kata para ulama dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan dengan ijma' ulama. Kalau kita menanyakan kenapa tidak cukup dengan Quran dan sunnah saja, karena kalau Quran dan sunnah saja bisa terjadi khilaf di antara para ulama di dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Tapi kalau sudah dikatakan dengan Quran, dengan sunnah, dengan ijma' para ulama, artinya seluruh manhaj sepakat bahwa puasa itu adalah wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Hadirin kaum mukminin yang seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran atau ilmu yang ketiga dari potongan ayat tersebut adalah kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kata Allah, puasa itu juga sudah diwajibkan kepada umat sebelum kalian semua. Tahukah kita bahwa umat sebelum kita juga berpuasa? Allah jelaskan misalnya puasanya Sayyidatina Maryam alaihissalam di surah Maryam ayat ke-26. Inni nadartu lirrahmani shawma falan ukallima al-yawma insiya. Kata Maryam, saya bernazar untuk berpuasa, dan puasa saya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak berbicara dengan seorang pun. Betapa beratnya syariat puasa umat sebelum kita. Sayyidina Zakaria alaihissalam juga disebutkan tidak boleh berbicara, ya, selama apa? Selama 3 layal illa ramza, selama 3 malam berturut-turut kecuali dengan isyarat. Artinya itulah syariat puasa umat sebelum kita, jauh lebih berat dari kita. Lihat juga puasanya Sayyidina Talut alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah 249 dikatakan hanya boleh berbuka dengan illa man istarafa ghurfatan biyadih, hanya dengan seciduk air. Lalu setelah itu harus menghadapi pasukan Jalut, dan sebagian dari pasukannya minum banyak-banyak, dan ketika berhadapan mereka tidak sanggup untuk berperang melawan Jalut, hanya yang sedikit ketika berbuka sesuai dengan perintah Talut, maka itulah yang akhirnya mampu berperang dan mengalahkan pasukan Jalut dan akhirnya membunuh Jalut dan memenangkan peperangan. Lihat juga puasanya Nabi Daud alaihissalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Puasanya Nabi Daud adalah selang sehari. Berapa lama? Seumur hidup beliau. Jadi alangkah ringannya puasa kita umat Nabi Muhammad SAW, tapi alangkah besarnya puasa umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita malas berpuasa, ingat puasa umat-umat sebelum kita yang jauh lebih berat dari kita.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Istiqlal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat dari ayat di atas adalah kalimah la'allakum tattaqun. Tiap ibadah di dalam Islam itu pasti ada tujuannya. Ketika Allah bicara tentang salat, kata Allah, tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu kalau dilakukan benar-benar itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Zakat, kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu membersihkan harta dan juga mensucikan jiwa. Haji ini menjauhkan kata-kata porno, dosa-dosa, dan juga berdebat. Ya, barang siapa yang difardukan haji, fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan puasa di akhir ayat 183 di atas dikatakan la'allakum tattaqun. Hanya satu ibadah di antara seluruh ibadah manusia yang kata Allah, ibadah itu adalah untukku, bukan untuk kalian, dan aku nanti yang akan membalas langsung pahalanya, yaitu puasa. Kullu amal ibni adam lahu illa siyam illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah yang langsung akan membalas pahalanya. Sidang Jumat Masjid Istiqlal yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang perlu kita pahami dan siapkan menjelang Ramadan adalah bahwa setiap ibadah dalam Islam itu selalu ada sisi lahir dan sisi batin. Sisi batin dari setiap ibadah biasanya ditunjukkan dengan makna lughatan atau makna bahasa dari ibadah itu. Ketika Allah bicara tentang salat itu secara bahasa maknanya doa. Artinya sisi batin dari salat itu adalah doa. Bagaimana kita disebut berdoa kalau kemudian hati kita mana-mana ketika sedang salat? Sisi batin dari zakat adalah maknanya yaitu az-zakat, artinya bersih, suci. Bagaimana mau bersih harta kita kalau nggak dikeluarin zakatnya? Bagaimana suci hati kita kalau kita nggak keluarkan zakat? Dan begitu seterusnya. Lalu sisi batin dari puasa yaitu kata para ulama, ya saum itu dari sama, ya sumu, sauman, wa siyama bimakna al-imsak, artinya adalah menahan diri. Sisi batin dari puasa adalah menahan diri, menahan diri, menahan diri. Menahan diri apa? Menahan mata kita dari melihat yang halal, yang haram. Menahan telinga kita dari mendengar yang haram. Menahan mulut kita dari ngomongin yang haram. Bahkan sampai kalau ada orang mencaci maki kita, ngajak berkelahi, katakan ini shaim, ini shaim. Saya lagi menahan diri, saya lagi menahan diri. Itu intisari batin daripada puasa. Nah, demikianlah beberapa pelajaran dan persiapan kita hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah untuk memasuki bulan penuh barakah. Mungkin besok, mungkin lusa, kita tunggu nanti keputusan dari yang terhormat Bapak Menteri Agama dan juga seluruh ormas-ormas Islam. Nanti baru kita laksanakan puasa kita entah besok atau lusa. Mudah-mudahan pahala, kemuliaan, dan juga berbagai macam pelajaran tadi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم ادفعنا والمسلمين من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد ما ظهر منها وما بطن في بلادنا إندونيسيا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا في كل مكان واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين من اليهود الظالمين بأخذك العزيز المقتدر يا عزيز يا جبار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم والحمد لله رب العالمين. أيها الناس إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.